الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه نجوم الاقتداء والاهتداء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أبدأ بما قرأ الأخ الشيخ القاري واقرأ اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أشكركم على حضوركم وعلى دعوة الشيخ مدير مؤسسة الشيخ نوفل وزملائه إلى هذه الحديقة، إلى هذا البستان. ولو كان البناء متواضعا ولكن أنا نفسيا تأثرت، نفسيا كأني لست في إندونيسيا، نفسيا وجدت نفسي في باكستان. أنا درست تقريبا أكثر من 11 سنة في باكستان، في كل مسجد وفي كل قرية وفي كل شارع وسكة كل حي لمثل هذا البستان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama sekali tadi Fadilatul Syekh memulai dengan hamdalah tahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya pada kita semua. Kemudian diikuti dengan salawat dan salam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya Fadilatul Syekh mengungkapkan rasa bahagia beliau yang luar biasa. Beliau pertama sekali mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yayasan Generasi Cahaya Peradaban Rumah Tahfiz Bustanul Mustafa dengan segenap pengurusnya dan semua yang berpartisipasi dalam yayasan ini. Terima kasih atas undangannya sehingga beliau dapat berhadir di acara pada hari yang berbahagia ini. Kemudian Fadilatul Syekh mengungkapkan rasa terharu beliau. Tadi dari rona wajah Fadilatul Syekh hampir-hampir beliau menangis menyaksikan anak-anak kita, para santriwan santriwati di Yayasan di Rumah Tahfiz ini membacakan Al-Quran dengan fasih, bahkan bisa menghafalnya, meskipun tempat kegiatan ini berlangsung sangat sederhana. Dan beliau mengatakan seakan-akan beliau bukan sedang berada di Indonesia, tapi seolah-olah beliau sedang berada di wilayah Timur Tengah atau di wilayah Pakistan, di mana di Pakistan itu, kata beliau, 13 tahun beliau di sana belajar, itu di setiap lorong, di setiap sudut, di setiap tempat itu ada orang belajar agama, belajar ilmu syariat, menghafal Al-Quran, hidup suasana syariat Islamnya hidup. Jadi ini yang membuat beliau terharu di tempat yang sederhana seperti ini
anak-anak kita dibina, dilatih, diajarkan, dan disinilah suara-suara senandung Al-Quran itu bergema. Ini yang membuat beliau terharu. Tadi hampir saja beliau seperti akan menangis, ya. Tangisan bahagia ini, Bu, bukan tangisan sedih atau apa, tapi tangisan bahagia. Dan saya sedikit ada amanah dari Fadilatul Syekh tadi, kalau bisa Bapak Ibu demi ketertiban tidak mengambil foto, ya, kecuali panitia yang sudah ditunjuk, itu saja yang mengambil foto atau dokumentasi nanti bisa diminta kepada panitia demi ketertiban iman bersama. اسم هذا المركز بيت القرآن والبستان المصطفى صلى الله عليه وسلم. اسم جميل. بيت القرآن، القرآن رماء القرآن. تمام مصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: ما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق القرآن أو حلق الذكر. Beliau menyebut nama yayasan ini atau tempat anak-anak kita didik ini Rumah Tahfiz Bustanul Mustafa. Bustan itu artinya kebun. Kebun Mustafa, orang-orang yang terpilih. Kebun di mana di kebun inilah ilmu syariat dipelajari, Al-Quran itu kita pelajari dan kita ajarkan kepada anak-anak kita. Melihat atau mendengar nama ini Tuan Syekh Fadilatul Syekh teringat dengan hadis Nabi SAW yang mengatakan, apabila kalian lewat di sebuah kebun dari kebun-kebun surga, maka singgahlah di kebun itu, ambillah faedah manfaat yang ada di kebun itu. Para sahabat bertanya, apa yang Anda maksudkan dengan kebun surga itu ya Rasulullah SAW? Nabi SAW menjawab, kebun surga yang saya maksud adalah tempat-tempat zikir itu dikumandang, tempat-tempat Al-Quran itu diajarkan, tempat-tempat Al-Quran itu dibacakan, dihafalkan. Jadi majelis Quran, majelis zikir, majelis ilmu, itulah Riyadul Jannah, kebun surga. Dan hari ini kita sedang berada di kebun itu. عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتزاورين فيه والمتبادلين فيه. Ya, diriwayatkan dari Muaz bin Jabal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah menerima hadis ini langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya hadis qudsi. Allah taala berfirman, kecintaanku akan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan Allah akan dilimpahkan kepada orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Jadi kita saling mencintai karena Allah. Karena kita sama muslim, sama mukmin, kita berada dalam ketaatan, dalam amal saleh, dalam kebaikan, sehingga kita saling mencintai. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka dia akan mendapatkan pahala kebaikan, dan pahala kebaikan itu akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi ketika kita membaca alif lam mim, seakan-akan kita membaca 3 huruf, berarti kita mendapatkan 30
kebaikan, karena dilipat gandakan satu kebaikan dilipat gandakan 30 kebaikan dan seterusnya. والذي عنده ذهب يعرف قدر الذهب ويحفظه ولا يضيعه. Barang siapa yang di rumahnya ada emas, siapa di antara kita yang menyimpan perhiasan dalam bentuk emas dan perhiasan itu disimpan dengan baik, dijaga dengan baik supaya tidak hilang. ويعرف قدر القرآن أهل القرآن. Jadi orang yang memiliki emas dari perhiasan, dia mengetahui betapa berharganya emas perhiasan itu. Demikian juga ahlul Quran, orang-orang yang hidup bersama Al-Quran, yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran, dia betapa merasakan berharganya Al-Quran itu, betapa mulianya Al-Quran. لو كان عند صاحب الذهب للذهب قدر وقيمة، وعند أهل القرآن القرآن وأهله لهم قدر وقيمة لا نظير له في الدنيا. Ya, jadi bagi orang yang punya perhiasan atau orang yang sibuk dengan perhiasan, maka perhiasan itu sesuatu yang sangat bernilai bagi dia. Sedangkan bagi ahli Al-Quran, orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, yang senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran itu, maka Al-Quran itu adalah sesuatu yang berharga bagi dia dalam kehidupan ini. قبل أيام سمعت الشيخ الأزهر شيخ طيب يقول: لو جلست على حسير، هذا حسير، وعلمت الصغار القرآن الكريم خير لي من هذا المنصب. Beberapa waktu yang lalu, Grand Syekhul Azhar, orang yang sangat dimuliakan di dunia Islam, Syekh Ahmad Tayyib, beliau itu adalah Syekhul Azhar, Grand Syekh, yang kalau di Mesir itu jabatannya itu setingkat dengan Perdana Menteri, sangat dimuliakan. Dalam beberapa kunjungannya beberapa hari ke Indonesia, dalam sebuah pertemuan beliau mengatakan, seandainya aku duduk di atas sebuah tikar yang lusuh, yang sederhana seperti ini, dan di atas tikar itu aku mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kaum muslimin, itu lebih mulia bagiku daripada aku menduduki jabatan yang hebat ini, jabatan yang dianggap oleh orang jabatan yang tinggi di negara. Karena jabatan Grand Syekhul Azhar ini jabatan setingkat dengan Perdana Menteri di bawah Presiden. Beliau mengatakan orang yang duduk di atas tikar mengajarkan anak-anak Al-Quran itu lebih mulia daripada jabatan Perdana Menteri yang dianggap sangat istimewa oleh semua manusia. Itu pengakuan dari Syekhul Azhar. كلنا نؤمن بيوم القيامة. Setiap kita beriman kepada hari kiamat. يوم لا ينفع مال ولا بنون. Pada hari di mana tidak ada lagi manfaat harta yang kita miliki dan anak-anak yang kita miliki, tidak bermanfaat pada hari itu. جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقول آدم سفي الله نفسي نفسي، ويقول نوح نبي الله نفسي نفسي، ويقول إبراهيم خليل الله نفسي نفسي، ويقول إسماعيل ذبيح الله نفسي نفسي، ويقول عيسى روح الله نفسي نفسي، ويقول موسى كليم الله نفسي نفسي، ويقول محمد صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي. Pada hari di mana para nabi dan rasul pada saat itu, pada hari kiamat, Nabi Adam misalnya sebagai kekasih Allah, ciptaan Allah yang pertama, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengatakan pada hari itu bahwa dia hanya memikirkan untuk dirinya sendiri, keselamatan dirinya. Dia tidak bisa memberikan syafaat kepada umat manusia. Dan pada saat itu Nabiullah Ibrahim, kekasih Allah, pun memikirkan keselamatan dirinya pada saat itu. Dia tidak bisa menolong dan memberi syafaat kepada orang lain. Pada saat Nabi Musa, orang yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, pun memikirkan keselamatan dirinya, tidak bisa memberi syafaat kepada yang lain. Pada saat Nabi Ismail, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang lain memikirkan tentang dirinya, keselamatan dirinya,
Dan pada hari itu Nabi Muhammad SAW tampil dengan mengatakan umatku, umatku. Beliau akan memberikan syafaat uzma pada hari kiamat kelak. كما ذكرنا نؤمن بأن القيامة حق وتنتهي هذه الدنيا يوم من الأيام. Sebagaimana kita yakini bahwa kita yakin dan percaya hari kiamat itu, hari akhirat itu adalah sebuah kebenaran yang pasti, dan semua ini, kehidupan dunia ini akan berakhir pada suatu ketika. تخيلوا يوم القيامة. Bayangkan peristiwa pada hari kiamat. ماذا نقدم إلى ربنا؟ Apa yang akan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita? ما عندي مال حتى أتصدق وأقدم وأقول لله إني تصدقت وأعطيت الزكاة والنافلة وساعدت المساكين والفقراء. Sementara kita tidak punya harta, yang dengan harta itu kita memberikan sedekah, berinfak, memberikan kontribusi ke berbagai tempat, sedekah ke masjid, ke orang-orang fakir miskin. Kita tidak punya harta yang banyak untuk itu. ماذا نقدم؟ كل واحد منا لابد أن يتذكر ذلك اليوم الرهيب. Setiap kita harus berpikir apa yang akan kita persembahkan pada hari yang mengerikan ini, pada hari kiamat. Sementara kita tidak punya harta kekayaan yang melimpah untuk bisa bersedekah. 5 صلوات نصليها في 15 دقائق فقط. Jangan digoyang. 5 salat wajib atau salat fardu sehari semalam, kita melakukannya dalam beberapa menit saja. ماذا نقدم لله؟ Apa yang akan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Salat kita pun bermasalah, sedekah kita pun bermasalah. ماذا نقدم؟ نقدم ولدي، يا الله إني حفظته القرآن الكريم. قدموا لله أولادنا. Pada hari itu kita mempersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala anak-anak kita yang selama ini kita dorong, kita motivasi mereka untuk menghafal Al-Quran, untuk belajar agama, untuk belajar ilmu-ilmu syariat. Kita persembahkan mereka ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. غدا يوم القيامة ونحن واقفون أولادنا هؤلاء يأتون ويقولون أنا أعرف هذا علمني حرفا من كتابك أدخله الجنة يا ربي. Pada hari itu kita akan menyaksikan anak-anak kita yang selama ini kita ajarkan mereka Al-Quran, kita motivasi mereka untuk belajar Al-Quran. Pada hari itu, pada saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, mereka akan datang membela kita di hadapan Allah. Anak-anak ini akan berkata, "Ya Allah, inilah orang yang dulu mengajarkan kami Al-Quran. Inilah orang yang dulu memotivasi kami untuk belajar Al-Quran." يوم القيامة نأخذ كتبنا. أي كتاب هذا؟ هذا الكتاب من البلاغة إلى الموت. كل ما فعلنا مكتوب هناك في هذا الكتاب. فإذا وصف الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب يقول بني آدم لما يأخذ كتابه يقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. Pada hari kiamat nanti, kita di dalam agama kita diingatkan bahwa setiap kita akan menerima buku catatan amal. Buku catatan amal ini merekam dan mengabadikan setiap apapun yang kita lakukan dan kita ucapkan di dunia ini. Tidak ada satupun yang tersisa, tidak ada satupun yang tertinggal. Apapun yang kita kerjakan tercatat dengan rapi di buku amalan kita. Kita akan menerimanya. Tercatat dari sejak kita lahir sampai kita wafat. Buku catatan itu tersimpan rapi dan kita akan menyaksikan semuanya tercatat rapi di buku tersebut. نحن الآباء والأمهات مشغولون في أمور الدنيا وفي البيت وفي تربية الأولاد. من أين نجد رزقه؟ يوميا نحن نشتغل لأجل هؤلاء الأولاد. Kita para bapak ibu, orang tua dari para santri ini setiap saat, setiap hari kita sibuk dengan segala urusan-urusan dunia kita, urusan mencari nafkah, dan nafkah yang kita cari pun itu untuk kepentingan anak-anak kita. لا يكون يوم القيامة يأتي ويأخذ من هنا يقول أنت ما علمتني الصلاة، ما علمتني القرآن، ما ذهبت بي إلى المسجد.
pada hari kiamat nanti dengan segala kesibukan itu, sementara kita melalaikan pendidikan anak-anak kita, pada hari kiamat nanti para anak-anak tadi akan meminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menuntut keadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menyeret kita, akan mengadu kita di hadapan Allah. Orang tua saya ini dulu tidak pernah mengajarkan kami Al-Quran, tidak pernah mengajarkan kami ilmu syariat, tidak pernah memperhatikan pendidikan agama kami. Mereka sibuk dengan mencari nafkah dan penghidupan. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات العبد انقطع عنه عمله إلا من ثلاث. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila meninggal seorang manusia anak Adam, maka terputuslah amalnya, tidak ada lagi kesempatan dia beramal untuk mengalirkan pahala baginya, kecuali 3 perkara yang akan tetap tersisa dan mengalirkan pahala kepada orang tersebut. علم ينتفع ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية وفي رواية أو قرآنا ورثه. Yang pertama adalah anak yang saleh, kemudian ilmu yang bermanfaat yang kedua, dan yang ketiga adalah sedekah jariyah ataupun Al-Quran yang kita ajarkan selama hidup. فهؤلاء الأولاد أم أولادنا هم حاصل دنيانا، حاصل دنيانا، ما نشتغل طول حياتنا ماذا نحصل؟ بس هؤلاء الأولاد. Ya, jadi anak-anak kita ini yang sudah kita lahirkan, inilah hasil yang kita dapat di dunia ini. فلذا لا بد أن يكون ولدنا صالحا. Oleh karena itu, visi kita setiap orang tua ini menjadikan anak-anak ini menjadi anak yang saleh. كيف يكون ولد صالحا؟ Bagaimana anak-anak ini menjadi anak yang saleh? أنا في طريق كنت آتي رأيت الطلاب خرجوا من المدرسة يدخلون. Tadi saya berangkat dari Beirut kemari, menyaksikan di tengah perjalanan anak-anak sekolah keluar dari sekolah sambil merokok, bisa merokok. إذا كان طول اليوم والنهار هو في المقهى كيف يكون صالحا؟ كيف تتوقع أنت ولد يكون صالحا؟ Kemudian anak-anak tadi, generasi tadi menghabiskan hari-hari mereka di kafe-kafe, di tempat-tempat yang di situ tidak ada kesempatan mereka untuk belajar agama, untuk belajar ilmu syariat. Bagaimana generasi yang seperti ini bisa menjadi anak yang saleh? فلذا قال الله تعالى وكونوا مع الصادقين. لا بد من صحبة الصالح، لا بد من مجالسة العلماء، مجالسة أهل القرآن. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa kunu ma'as shadiqin. Hendaklah kalian berada bersama orang-orang yang jujur dengan imannya, orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Maka berdasarkan ayat ini Allah perintahkan kita yang pertama sekali supaya generasi kita menjadi generasi yang saleh adalah persahabatan dan pertemanan kita. Komunitas kita adalah komunitas yang saleh. Kita harus bergaul, bergabung, bersahabat dengan orang-orang saleh. Komunitas kita adalah komunitas orang baik. الآن نحن نعيش في زمن الفتن والفساد. Pada saat ini kita hidup di sebuah zaman yang penuh fitnah, zaman yang penuh dengan segala sesuatu yang bisa menjauhkan kita dari kebaikan, dari kebenaran. كما ذكر قبل رئيس بأن الإنترنت والتواصل الاجتماعي أكبر فتنة وأكبر غزو فكري على فساد الشباب والشابات. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustaz kita, guru kita bersama, Bapak Kepala Dinas Syariat, tadi Syekh sempat merekamnya dan mengulang kembali, menekankan kembali bahwa salah satu fitnah terbesar di zaman ini adalah media sosial yang dipergunakan untuk kepentingan yang tidak baik. Inilah penyebab utama kerusakan moral generasi muda saat ini. أنا أحيي الآباء والأمهات الذين يقدمون أولادهم إلى مراكز تحفيظ القرآن وإلى المساجد والمدارس والمعاهد الإسلامية. Jadi Syekh sangat mengapresiasi kemauan, niat baik Bapak Ibu sekalian, para wali santri mengantarkan anak-anak mereka ke tempat-tempat pendidikan yang seperti ini.
الغزو الفكري جعلنا كل يحب اللغة الإنجليزية ويحب أن يسافر ابنه إلى أمريكا وإلى بريطانيا. Salah satu perang adalah Ghazwul Fikri, perang pemikiran, bahwa kita sejatinya sedang terjajah secara ideologi, secara paradigma, secara pemikiran. Jadi salah satu bentuk Ghazwul Fikri itu adalah salah satu bentuk perang yang dilancarkan oleh musuh-musuh Islam terhadap generasi Islam adalah membuat mereka mencintai bahasa selain bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu menjadi sesuatu yang tidak istimewa bagi mereka. Mereka lebih memikirkan bahasa yang lain dan meninggalkan bahasa Arab. Lughah Arabiyah يمنعون الشباب من اللغة العربية يبعدون الشباب من اللغة العربية. الآباء يحبون أن يتعلم ابنهم اللغة الإنجليزية. نحن لسنا مخالفا للغة الإنجليزية بل نقول تعلم جميع اللغات. Ya, jadi salah satu Ghazwul Fikri, perang pemikiran, bahwa kita sebagai generasi Islam ini dijauhkan dari bahasa Arab, kita dianggap dijadikan generasi kita lebih bangga dengan bahasa Inggris misalnya. Syekh tidak anti dengan bahasa Inggris, beliau termasuk orang yang mahir berbahasa Inggris, bahasa Urdu. Kata Syekh, belajarlah semua bahasa, tidak ada masalah. Tapi bahasa Arab itu salah satu bahasa yang harus diprioritaskan oleh umat Islam. Orang tua sekarang bangga kalau anaknya pergi ke Amerika, ke Eropa, sementara mereka tidak memperhatikan agama anak-anak mereka. صحح عقيدة ابنك وعلمه القرآن وعلمه الشريعة ثم أرسل إلى أوروبا إلى أمريكا إلى بريطانيا إلى أي مكان يسافر. Syekh mengatakan, ajarkan anak kita akidah, ajarkan mereka tentang Islam, tentang agamanya, ajarkan mereka Al-Quran. Setelah itu kirimlah mereka ke berbagai dunia, kirimlah ke Amerika, ke Eropa, tidak ada masalah, karena dia sudah punya basis akidah agama yang kuat, sudah kokoh. Silakan dia belajar di mana saja. هذا الزمن الأب والأم الذي يرسل ابنه إلى تعليم القرآن الكريم إن شاء الله هو من أهل الجنة. Pada hari ini bapak ibu yang mengantarkan putra putri mereka ke tempat yang seperti ini, tempat diajarkan Al-Quran, diajarkan ilmu syariat, kita berharap bapak ibu sekalian, kita semua sini termasuk min ahlil jannah, termasuk para penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. لتسألن يومئذ عن النعيم. Suatu ketika nanti pada hari kiamat semua kalian akan ditanyakan tentang nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Dan anak ini termasuk nikmat yang akan ditanya kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. هذه الفرصة التي قدمت الحكومة لكم فتح المدارس الإسلامية والمعاهد ومراكز تحفيظ القرآن الكريم لا تجدها في كثير من الدول الإسلامية الكبرى. Dan Fadilatul Syekh pada hari ini mengapresiasi pemerintah setempat, dalam hal ini secara spesifik pemerintah Kota Luk Sumawe, dan di sini dihadiri oleh guru kita bersama Bapak Dinas Syariat Islam. Syekh sangat mengapresiasi, sangat bangga bahwa pemerintah pada hari ini membuka kesempatan dan memfasilitasi semua tempat-tempat pendidikan agama, daya-daya pesantren-pesantren, termasuk balai-balai pengajian yang seperti ini. Dan kata beliau, kegiatan seperti ini atau dorongan pemerintah yang seperti ini tidak kita dapatkan di banyak negara-negara Islam yang lain. هذه فرصة قيمة ذهبية لابد أن نستغلها. Ini merupakan kesempatan emas, kesempatan yang tidak boleh kita sia-siakan ketika pemerintah, para umara, para ulil amri memberikan dukungan mereka, motivasi mereka kepada kaum muslimin yang ada di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang baik seperti ini. أنا درست بداية تحت الأرض في الاتحاد السوفيتي. ممنوع كان الدين، لا يستطيع أحد أن يقول الله واحد. Fadilatul Syekh dulu ketika kecil belajar di sebuah tempat, di sebuah negara yang pada waktu itu negara tersebut di bawah kekuasaan Uni Soviet. Jadi beliau asalnya dari Uzbekistan. Beliau belajar di sebuah negara di mana pemerintahnya pada waktu itu tidak memberikan ruang kepada kaum muslimin untuk belajar Islam. Bahkan tidak ada yang boleh mengatakan la ilaha illallah, tidak boleh menyuarakan suara-suara Islam, itu dilarang oleh pemerintahnya. نحن الآن
الآن في روسيا أولاد لا يصلون في المدرسة ممنوع. Sekarang kondisi di Rusia, anak-anak di sana tidak bisa belajar bebas di madrasah. Tidak bisa seperti kita saat ini yang kita bisa bebas belajar agama, belajar Islam di mana saja. فلذا لابد أن نعقل، لابد أن نتفكر جيدا إلى من نسلم أبناءنا. Oleh karena itu kita harus betul-betul berpikir dengan cerdas, dengan hati-hati, dengan selektif kepada siapa kita menyerahkan anak-anak kita untuk diajarkan, untuk dididik. طوبى لكم أيها الآباء والأمهات ترسلون أبناءكم إلى هذا المركز. Beliau mengatakan sangat beruntung Bapak Ibu sekalian yang telah mengirim putra-putrinya ke tempat ini untuk belajar. وطوبى لكم أيها المشايخ أيها المسؤولون في هذا المركز المبارك. Dan beruntung, kata Syekh, keberuntungan senantiasa menyertai Bapak Ibu, para ustaz, para masyayikh, guru-guru kita yang mulia, yang senantiasa membersamai anak-anak kita di dalam belajar mereka. شاعر لايق حب هذان جاء من أوزبكستان. Ini ada dua tamu kita, dua orang remaja ini datang dari Uzbekistan, dari negara Uzbekistan. والده صديقي. Orang tua dari anak ini teman Fadilatul Syekh. فقد جاء هنا إلى إندونيسيا لمدة شهرين يتعلم القرآن واللغة العربية ثم يرجعان بعد أسبوعين. Kedua remaja ini datang kemari 2 bulan saja untuk belajar Quran dan belajar bahasa Arab, dan sebentar lagi beberapa minggu depan dia sudah kembali ke Uzbekistan. أمهما كذلك جاءت والآن تقرأ الحروف وعند زوجتي تقرأ القرآن الكريم. Bersama mereka juga ibu mereka. Ibu dari kedua anak ini datang kemari sedang belajar Al-Quran, belajar bahasa Arab dengan istri dari Fadilatul Syekh. فجاء بهم والده وتركهم ورجع ثم بعد الأسبوعين يأتي ويأخذهم ويذهب إلى بيتهم. Jadi ayah kedua anak ini datang ke Indonesia mengantarkan 2 anaknya kemari, kemudian dia pulang ke Uzbekistan, ke negaranya, dan setelah mereka selesai nanti orang tuanya akan kembali dan menjemput mereka. فالآن في السفر واحد هو صرف فقط صرفه 30 مليون طرف واحد ثم 30 مليون يرجعون، يعني فقط لمدة شهرين ليتعلم القرآن نصف الجزء عما فقط يصرف محبة للقرآن، يريد أن يكون أبناؤه من أهل القرآن. Jadi orang tua dari anak ini mengirim putra-putra mereka ke tempat ini untuk belajar Quran dengan Syekh dan menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Tahap pertama habiskan 30 juta, dan tahap kedua 30 juta, 60 juta dihabiskan supaya anak mereka belajar Al-Quran. Itu pengorbanan dari orang tua mereka. يعني هناك لا يستطيع يقرأ القرآن حتى من المطار جاء بأمه حتى يكون سهل إخراجهم من المطار وإلا لا يجيزونه. Jadi ketika sampai ke tempat kita ini mereka tidak bisa baca Quran, tidak bisa bahasa Arab, memang masih buta sama sekali ya, sehingga diajarkan oleh Fadilatul Syekh. الدنيا في تحول يا أخي الكريم. Jadi kehidupan dunia ini akan terus berputar, beralih, berganti. كان زمن سمرقند وبخارى الإمام بخاري كتابه بعد القرآن الكريم، كان حلقات القرآن، جامعات، مدارس، في كل بيت كان عالما. الآن أين ذهب؟ Dunia ini berubah Bapak Ibu. Peradaban di dunia ini berganti. Dulu Bukhara dan Samarkand itu adalah salah satu pusat peradaban Islam, salah satu pusat ilmu di dunia Islam. Imam Bukhari lahir di sana, dan kita tahu Sahih Bukhari itu merupakan kitab yang terbaik yang setelah Al-Quranul Karim, kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim. Dulu pada masa kejayaannya Bukhara dan Samarkand itu dipenuhi dengan kajian-kajian keislaman, bahasa Arab, ilmu-ilmu syariat. Di setiap rumah hidup suasana Islamnya hidup. Tapi kemana itu semua saat ini? Sudah berubah.
Jadi Samarkand Bukhara sekarang tidak sama seperti Samarkand Bukhara pada generasi-generasi awal dahulu. لابد لنا أن نشكر هذه النعمة، هذا المركز الذي يهتم بتعليم أبنائكم. Oleh karenanya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Ini salah satu markas, salah satu pusat pendidikan Al-Quran yang harus kita jaga, yang harus kita pelihara, yang harus kita dukung, karena ini merupakan salah satu pilar peradaban tadi. أنا أسكن في روسيا، وإذا جاء قريب إلى بيتي فورا كان يدعو شرطي يقول هل علمك القرآن؟ هل علمك القرآن؟ Jadi Syekh ketika tinggal di Rusia, apabila ada orang datang belajar kepada beliau, sudah ada polisi atau semacam intelijen yang menginterogasi orang tersebut. Apakah Syekh itu mengajarkan kamu Al-Quran? Dia tidak bebas di sana, tidak semudah seperti kita di sini dapat menimba ilmu agama dengan bebas, dengan mudah. Ini harus kita syukuri. فلذا أكبر جامعة إسلامية في الدنيا في الهند. Ternyata kampus atau universitas Islam terbesar di dunia itu adalah di India. أكبر من الأزهر، من المدينة، من مكة، أكبر في العالم. مرة واحدة الآن أكثر من 20,000 طالب وطالبة يدرس. أكثر من أكثر من 20,000 مكان واحد غير الفروع في المركز. Jadi sekarang kata beliau, universitas terbesar di dunia itu, universitas Islam terbesar di dunia itu yang mengalahkan Al-Azhar, Universitas Madinah, dan universitas-universitas Timur Tengah lainnya, itu ada di India. Di pusatnya saja, itu belum di cabang-cabangnya, itu pusatnya saja ada sekitar 20.000 mahasiswa yang belajar di sana. بدأت هذه الجامعة الأستاذ اسمه محمود والتلميذ اسمه محمود، بدأ تحت شجرة الرمان. بدأوا هذه الجامعة بدايتها تحت الشجرة، الأستاذ مع تلميذه جلس تحت شجرة الرمان وبدأوا الدرس. Jadi universitas yang sebesar ini yang sekarang sudah menjadi universitas Islam dunia, kita perlu tahu asal muasalnya itu adalah proses belajar mengajar seorang guru dengan seorang murid di bawah pohon delima. Jadi sebelum jadi universitas, kegiatan belajar mengajarnya adalah seorang guru dan seorang murid, seorang ustaz dan seorang murid belajar di bawah pohon delima. Itu cikal bakalnya, sehingga terus berkembang menjadi pusat pendidikan Islam yang sangat terkenal. Ismul Jami'ah جامعة دار العلوم. Universitas Darul Ulum Deoband. فهذا المركز أو مركز الديني لا يحتاج إلى البناء الكبير، بناء ضخم، عمارات، منازل. Jadi markas kita ini, balai pengajian kita ini tidak perlu bangunan-bangunan megah untuk memulai sebuah peradaban itu. Dengan bangunan yang sederhana ini kita terus memulai kebaikan itu. Karena universitas terbesar tadi Darul Ulum di Deoband, India, itu berawal dari kegiatan belajar satu guru dan satu murid di bawah pohon delima, kemudian berkembang menjadi besar. Begitu juga dengan markas kita ini. Jangan patah semangat, jangan merasa minder, merasa merasa tidak semangat gara-gara bangunannya yang sederhana. Mudah-mudahan ini menjadi awal dari sebuah peradaban besar. المركز يحتاج إلى الإخلاص. Sebuah pusat pendidikan, balai pengajian seperti ini butuh keikhlasan. تعليم الأولاد ليس بسهل. Mengajar anak-anak seumuran ini bukan perkara mudah. Dan anak kecil seperti kita ajarkan tidak mudah. قبل أيام جاء أحد من روسيا. Beberapa hari yang lalu seorang saudara kita dari Rusia datang. أنا كنت أدرس هؤلاء. Syekh sedang mengajarkan dua remaja ini. يعني حرف واحد هو يخطئ أنا أكرر عشرات مرات. Ketika dia salah membaca satu huruf, Syekh mengulanginya berkali-kali. Satu huruf dibetulkan supaya dibaca dengan dilafazkan dengan benar. Syekh mengulangnya berkali-kali.
الرجل يتعجب يقول كيف تصبر على هذا تكرر وتكرر. Tamu dari usia tadi merasa heran. Wahai Tuan Syekh, kenapa anda sanggup bersabar mengajari anak yang susah diajarkan seperti ini? Diulang berkali-kali. Kenapa anda bisa bersabar? فلذا أيها الآباء والأمهات إذا أنتم مدرسون تعرفون كيف التدريس، كيف تعلم الولد، ليس بسهل. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu pernah pengalaman mengajar anak-anak kecil seusia ini, maka Bapak Ibu akan menyadari dan mengetahui betapa sulitnya kita mengajar seorang anak. الآن قرأ الولد سورة الأنفال وقرأت بنت كذلك كامل وقرأت نفس الآيات. أنا نفسيا يعني تلذذت. طوبى للأستاذ وطوبى للآباء والأمهات. Tadi Syekh merasa kagum, merasa bahagia ketika mendengar salah satu dari anak kita, yang putra maupun yang putri, membacakan surah Al-Anfal, kemudian yang putri membaca Al-Anfal, membaca surah An-Naba. Syekh secara pribadi cukup bahagia. Dalam hati Syekh berkata, beruntunglah orang tua yang memiliki anak ini, beruntunglah guru-guru yang telah mengajarkan anak ini sehingga dia bisa melafalkan ayat-ayat dengan baik. والهمة أن يهتم به أستاذه، أن يهتم به والداه، وأن يهتم به صاحبه. إذا كان الأستاذ يجتهد والطالب يجتهد ولكن الوالدان لا يباليان لا يهتمان بالولد، تعلم بعد أيام سينفي شوقه ورغبته وينقص. وكذلك إذا كان له صديق سوء فيؤثر على الطالب. Jadi untuk menghasilkan atau melahirkan generasi-generasi yang baik, anak yang saleh ini perlu 4 pihak yang tidak boleh kita abaikan. Salah satunya yaitu peran orang tua, ayah dan ibu, peran guru, kemudian peran lingkungan tempat dia bermain, teman-teman dia itu juga sangat berperan, dan peran atau kontribusi dari diri santri itu sendiri, dari diri dia sendiri, kemauan dia yang kuat untuk belajar. Jadi apabila salah satu dari pilar ini tidak terpenuhi, maka akan sulit menghasilkan, menghadirkan anak yang saleh. Peran orang tua, peran guru, peran lingkungan, tempat dia bergaul, bersahabat, dan motivasi yang kuat dari santri itu sendiri. Insyaallah Taala ana la utawil kalam wa العصر كذلك قريب. أرجو منكم الدعاء بالتوفيق لنا جميعا أهل العلم، للأئمة وللعلماء، خاصة لهذا المركز. ولابد أن يقيم هذا المركز تعاونا من الجميع، من الآباء والأمهات، اقتصاديا، اجتماعيا، معنويا، بالدعاء. لابد أن تزوروا الأستاذ، تسألوا عن ولدك يا أستاذ كيف ولدي، كيف أخلاقه، كيف دراسته، مع من صداقته أو من يصاحبه يرافقه في الخارج. لابد الوالد والوالدة يهتم بتربية أبنائه. Baik Bapak Ibu sekalian, mengingat waktu yang terbatas, waktu asar pun hampir saja tiba, Syekh mungkin tidak bisa lagi berlama-lama menyampaikan motivasi nasihat-nasihatnya kepada kita semua. Di akhir atau siang ini, Syekh berharap kepada kita semua untuk bekerja sama di dalam kebaikan, ketaatan, terutama dalam mengembangkan dan mendukung pelaksanaan pendidikan anak-anak kita di markas ini, di balai pengajian ini. Semuanya bersinergi, semuanya bekerja sama dari semua pihak, orang tua, pemerintah. Kita dukung, kita support kegiatan baik ini, balai pengajian ini. Mudah-mudahan dari tempat ini akan lahir anak-anak yang menjadi penerus generasi-generasi Islam terbaik di zamannya. Ya, Syekh memberikan kesempatan, mungkin ada yang bertanya, ada pertanyaan atau ada usulan, ada ide, boleh Bapak Ibu menyampaikannya. Tidak mesti pertanyaan, juga boleh ada usulan atau apa, boleh disampaikan untuk ditanggapi atau direspon. Ya, kata Syekh, jangan sungkan, silakan Bapak Ibu, mungkin dari Ibu ada yang mau disampaikan, mau ditanyakan, ya silakan.
Ya, silakan Ibu. Ya, silakan Ibu. Di soal benar terjemahan. Silakan Bu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu untuk ummahat ya. Baik, ihdal ummahat tas'al wa tatlub min fadilatikum an tansahunna tariqat ta'lim al-awlad khassatan al-banin. Kaifa al-ummahat tasbirna ala ta'limihim wa tasdifihim. Al-mushkilah fi qillati as-sabr fi ta'lim al-awlad as-sighar khassatan al-banin. فعلا إذا نحن نظرنا أو قرأنا تاريخ الأمة الإسلامية نجد أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى كان يتيما أمه ربته. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان يتيما أمه ربته. الإمام القاضي أبي يوسف أول قاضي في الإسلام كان يتيما أمه ربته. فالأم في إندونيسيا أنا أسمع كثيرا إندونيسيا يقولون الأم مدرسة الأم مدرسة. فلهذا الأم نحن اليوم إذا ربينا هؤلاء البنات والأبناء تربية صحيحة فغدا تكون أما صالحة أختا صالحة زوجة صالحة وهي تكون بنفسها أستاذة في البيت. وأما من البداية إذا أعطينا الجوال بيدها وما علمناها شيئا فماذا نحصل غدا؟ هي تتعب في تربية أولادها. Ya. Jadi Syekh mengawali jawabannya Ibu dengan mengingatkan kita tentang sejarah peradaban Islam kita dulu. Beliau mengenang-enang sejarah para ulama yang mulia. Imam Al-Bukhari itu ulama yang sangat terkenal. Beliau itu dididik oleh ibunya. Karena beliau lahir dalam keadaan yatim, ya, seorang yang yatim dibesarkan oleh ibunya sehingga menjadi ulama. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Al-Qadhi Abu Yusuf, qadhi pertama di dalam Islam, itu adalah orang-orang yang dibesarkan oleh ibunya. Ibunya yang berperan penting di dalam mendidik mereka sehingga mereka menjadi ulama besar. Dan Syekh sering mendengar ibu-ibu di Indonesia, orang Indonesia mengatakan bahwa al-um madrasah al-ula, bahwa ibu ini adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Jadi Syekh berharap kepada kaum ibu, hendaklah ibu punya peran di dalam mendidik mereka. Jangan lepaskan semuanya kepada sekolah atau kepada ustazah. Ibu harus punya peran. Jangan belum apa-apa anak ini sudah mengenal hal-hal negatif dari ibu. Ibu yang harus mengajarkan kepada mereka hal-hal yang baik tentang agama mereka. Jangan diberikan HP secara berlebihan sehingga mereka belajar akhlak, belajar agama itu bukan dari ibunya tapi dari orang lain. Jadi ini perlu kita bersabar. Memang butuh kesabaran, butuh perjuangan. Kita harus punya spirit seperti spirit para ibu-ibu pada masa-masa kejayaan Islam itu. Bagaimana para ibu bisa menghadirkan generasi-generasi terbaik mereka. Ana jaddati kanat 'alima درس والدها في الإمارات وكانت تهد سنة المملوك ونحن صغار وكانت تغسل الصوف يصنع حي ثم يصنع القميص وكانت تنزل وتقرأ الصور ونحن نحفظ منها. Beliau teringat masa-masa beliau belajar waktu kecil dulu. Beliau punya nenek. Ya, nenek beliau itu seorang yang alim, yang paham tentang Islam dan kebetulan profesinya waktu itu tukang jahit, ya, tukang tenun, tukang jahit dan tekstil, ya. Sambil beliau bekerja menjahit pakaian, beliau membaca Al-Quran dan Syekh bersama teman-temannya waktu itu masih kecil menghafal Al-Quran, belajar Al-Quran dari nenek yang sedang melakukan aktivitas tadi. Jadi sambil bekerja, sambil dia membaca Al-Quran, sambil dia mengajarkan kebaikan kepada anak-anak mereka, kepada cucu-cucu mereka. Itu dilakukan oleh ibu-ibu pada zaman itu. Jadi intinya itu harus semangat kata Syekh, jangan menyerah, ya, jangan
kalah dengan keadaan, harus sabar insyaallah. Ada lagi yang mau bertanya dari bapak-bapak atau mau memberikan usulan, memberikan ide dan seterusnya? Oh ya, silakan. Silakan. Terdengar nggak itu? Sebentar ya. Ustaz. Di depan aja lagi, maju ya Ustaz. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, bagaimana mengatasi anak yang kecanduan gadget dan cara yang paling ampuh supaya dia tidak tantrum ketika kita tidak lagi misalkan kasih hati untuk dia. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. المشكلة عندها وعند معظم الأمهات المعاملة التعامل مع أولادهم الذين يولعون بالهاتف دائما يعني حتى لا يفرق كيف التعامل مع هؤلاء الأولاد. مشكلة الجوال كثير من الأمهات بأنفسهم من البداية الولد صغير يعطونه الجوال حتى يسكت أو يشتغل بالجوال أو تشتغل في البيت. الأم هي التي السبب بأخذ الولد الجوال، الوالد هو الذي سبب. فأنا الآن مع زوجتي اتفقنا أن لا نلعب بالجوال ولا ندخل عند الولد. الآن في البيت نذهب خارج ونتكلم خلاص. يعني لا يمكن الآن أن تفارق الجوال. هو في الصلاة يدخل المسجد فورا ينظر 10 مرات يخرج وننظر الجوال من يرسل لنا رسالة. فالسبب في هذا نحن بأنفسنا، نحن مقصرون بأنفسنا، لابد أن نجتنب من هذا الجوال قدر الإمكان. Jadi Syekh mengatakan persoalan HP ini musibah tadi, musibah. Jadi memang kita di zaman ini tidak bisa, sulit untuk berpisah dengan handphone ini. Bahkan sebelum salat, kata Syekh, sebelum salat itu kita bisa melihat HP itu 10 kali. Siapa yang mengirim pesan dan sebagainya itu sebelum salat. Jadi persoalannya bukan di anak-anak, tapi persoalannya di kita, kata Syekh. Kenapa anak-anak jadi kecanduan gadget? Itu tanyakan pada diri kita, bukan tanyakan kepada anak-anak. Karena yang memperkenalkan gadget kepada mereka adalah ibunya, ayahnya. Karena ada suatu kesibukan, sang ibu tadi ingin fokus dengan kesibukannya, anak-anak dilalaikan, diapakan dengan gadget tadi. Jadi sebenarnya persoalannya adalah persoalan di kita. Jadi kita harus punya komitmen untuk membenahi diri kita sebagai orang tua. Jangan sampai anak kita ya kecanduan itu disebabkan karena pengaruh dari orang tuanya sendiri. Dan Syekh sekarang dengan istrinya sudah buat komitmen, bersepakat kalau untuk gadget ini, bahkan untuk menelpon pun dia tidak mau di depan anak-anaknya. Dia mencari tempat yang lain untuk mungkin melakukan aktivitas melalui gadget. Ya meskipun aktivitas kita bermanfaat, tapi tentu anak kita berpikiran lain gitu ya, terkait dengan gadget ini. Jadi intinya mulai dari diri kita, mulai dari bagaimana kita menata, memanage ya antara ibu dengan bapak supaya anak-anak ini betul-betul terjaga dari pengaruh-pengaruh negatif gadget tersebut.
لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، وأنا البائس الفقير المستغيث المستجير المشفق المقر المعترف بذنبي. أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، ودعاء من خضعت لك رقبته وصاغت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه. ربنا لا تجعلنا بدعائك شقيا وكن بنا غفورا رحيما يا أرحم الراحمين، يا خير الناصرين، يا أشفق المشفقين، يا أجود الأجودين، يا أطيب الطيبين. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وإليك أنبت وإليك المصير. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من العمل والفعل والقول والنية. اللهم اجعل هذا المركز مباركا وتقبل منهم خدماتهم. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا Muka Syarul ganteng kali. Muka Syarul ganteng kali. Hai, tangannya aja nampak. Nampak. Ah, peci nampak. 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 Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara ini adalah ada acara sisi foto bersama. Sebentar lagi ada sisi foto bersama.